Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my lovely student, how are you sayang? Alhamdulillah, I hope all of you in a good condition. Okay, before we start our study and watching this video, better for us to pray together. Masya Allah Ananda, betapa indahnya pemandangan yang disuguhkan oleh sawah teras sering ini. Nah, apakah Ananda Miss tahu sawah ini termasuk ke dalam ekosistem bagian apa? Nah, ini juga ada bendungan atau waduk yang dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan ini ada padang rumput. Dan yang terakhir ada stepa. Tahukah anak Miss, gambar-gambar tadi termasuk ke dalam ekosistem apa? Mari kita pelajari pada video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran tematik kita hari ini mencakup 3 mata pelajaran ya sayang. Ada bahasa Indonesia, IPS, dan juga PKN. Dari bahasa Indonesia, Ananda Miss diharapkan bisa menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan teks non-fiksi. Kemudian dari ilmu pengetahuan sosialnya, anak Miss diharapkan bisa mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir ada PPKN, di mana Ananda Miss diharapkan bisa menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, kita akan membahas ketiga mata pelajaran ini dalam satu kesatuan utuh tematik. Untuk itu anak Miss jangan skip video ini dan catat hal-hal yang diperlukan. Oke sayang, yang pertama teks atau bacaan berdasarkan isinya. Ada yang tahu? Ya, yang pertama ada fiksi, yaitu teks atau bacaan yang berisi tulisan yang tidak nyata seperti dongeng, novel. Nah, kemudian ada teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi tulisan nyata ataupun fakta seperti buku pelajaran yang anak Miss punya di rumah, kemudian juga ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Oke sayang, nah salah satu teks non-fiksi ini bisa kita contohkan dengan tema 5 kita hari ini, yaitu ekosistem. Seperti apa? Yuk simak. Apa itu ekosistem? Nah, ada yang tahu? Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, mengenai interaksi kita sudah bahas ya sayang pada tema 4. Nah, yang pertama ada komponen ekosistem. Apa-apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme atau bakteri. Nah, anak Miss tahu ya, contohnya seperti kita ini, maka kita disebut makhluk hidup biotik. Kemudian ada komponen abiotik, di mana benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya udara, air, tanah, dan juga cahaya matahari. Nah Ananda, dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. Antara lain, ada yang tahu? Ya, ada individu. Nah, kemudian populasi, dan yang terakhir komunitas. Nah, kemudian apa itu Miss individu, populasi, dan komunitas? Nah, ini dia. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, seperti seekor kambing, seekor ayam, seekor burung, sebuah pohon cemara. Nah, tempat tinggal individu tersebut disebut dengan habitat. Selanjutnya ada populasi, yaitu sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Nah, contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman, populasi kupu-kupu, populasi lumut, dan yang lainnya. Intinya sejenis sayang ya, sekumpulan makhluk hidup sejenis. Nah, yang terakhir ada komunitas, yaitu kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Nah, contohnya komunitas sungai dan juga komunitas padang rumput. Nah, di sini dicontohkan ada komunitas danau ya sayang ya. Jadi ada kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu
tempat. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem. Ada yang tahu? Silahkan buka buku tematiknya sayang ya, kita akan bahas bersama. Yang pertama ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami? Yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa bantuan atau campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan kebalikannya, yaitu adanya campur tangan manusia. Nah, ini dia contoh dari ekosistem alami. Ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan juga ekosistem sungai, sayang ya. Nah, sedangkan ekosistem buatan yaitu dengan adanya campur tangan manusia seperti ekosistem sawah, ekosistem ladang, dan juga ekosistem kolam ya sayang ya. Jadi dibuat oleh manusia. Kemudian bagaimana Miss jika dijadikan teks non-fiksi? Nah, inilah dia sayang. Contoh teks non-fiksi atau teks yang berupa fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Itu ekosistem. Silahkan di skip untuk dibaca ya sayang ya. Nah, untuk mengetahui persebaran ekosistem alami dan buatan, anak Miss bisa menggunakan peta. Tapi sebelumnya, Ananda Miss juga harus tahu dulu dong apa-apa saja komponen dari peta. Nah, saya coba perhatikan tombol-tombol yang sudah disediakan di sebelah kanan untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Nah, jadi sayang, yang pertama ada judul, yaitu bagian yang menunjukkan isi peta tersebut. Nah, selanjutnya ada garis tepi, yaitu garis yang berfungsi untuk membatasi gambar pada peta. Nah, garis tepi juga berfungsi untuk tempat-tempat angka astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Oke, my dear student, selanjutnya ada tata penulisan atau lettering yang digunakan untuk membedakan nama-nama objek geografis yang ditampilkan pada peta. Nah, selanjutnya ada apa nih? Ada tata warna, yaitu perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Nah, kemudian ada skala sayang, yaitu perbanding jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta ya sayang. Selanjutnya, ya ada simbol sayang, yaitu gambar atau warna pada peta untuk mewakili suatu objek tertentu. Nah, kemudian ada garis astronomis, yaitu garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal pada peta disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis tegak atau vertikal disebut dengan garis bujur. Nah, legenda adalah keterangan dari beberapa simbol yang digunakan di dalam peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Nah, ini ya sayang, contoh dari legenda, yaitu berisi penjelasan dari peta itu sendiri untuk mempermudah pengguna peta memahami isi peta tersebut. Kemudian ada mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Nah, jadi ini dia bentuk mata angin dari dekat. Oke, selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan, di mana fungsinya untuk menunjukkan sumber dan juga tahun pembuatan peta tersebut. Nah, seperti ini ya sayang, jika kita zoom sumber dan juga tahun pembuatan dari peta itu sendiri. Yang terakhir ada insert peta yang digunakan untuk memperjelas suatu posisi wilayah pada peta.
Inset peta terbagi menjadi dua, yaitu inset lokasi dan juga inset pembesaran. Nah, ini dia jika kita perjelas bagian inset peta ya sayang ya. Oke sayang, kita sudah mengenal komponen-komponen dari peta. Nah, kemudian membahas mengenai peta, coba Ananda Miss perhatikan peta berikut ini. Nah, ada yang tahu ini peta apa? Wah, keterlaluan ya kalau tidak tahu. Ini adalah peta Republik Indonesia. Di mana untuk mempersatukan Republik Indonesia ini banyak sekali ya sayang ya. Tumpah darah, kemudian air mata demi mempersatukan negara Indonesia. Nah, juga banyak peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh para pahlawan kita ya. Salah satunya ya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, pada peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, sekolah kita juga sudah mengadakan ya sayang ya, lomba Sumpah Pemuda. Sidang pertama Sumpah Pemuda diadakan selama 2 hari hingga tanggal 2 Mei 1926 di kota Batavia. Pada saat itu sidang dipimpin oleh Muhammad Tabrani yang juga diikuti oleh organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes hingga Yong Ambon. Nah, sidang ini juga diikuti oleh PPPI, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan juga PI, Pemuda Indonesia. Nah, dari sidang ini terlihat bahwa pemuda Indonesia mempunyai keinginan untuk bersatu. Nah, hasil Kongres Pemuda pertama yaitu para pemuda mengakui pentingnya persatuan bagi Indonesia. Kemudian diadakan Kongres Pemuda II. Sidang pertama pada tanggal 27 Oktober, kemudian dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik kawasan Lapangan Banteng. Ini pada tahun 1928 di Jalan Merdeka Utama nomor 14. Nah, pada saat itu rapat berlangsung cukup lama. Nah, pada waktu istirahat, W.R. Supratman meminta izin untuk memainkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, pada saat itulah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Sidang ketiga berlangsung pada 28 Oktober di Gedung Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda II lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak Miss masih ingat apa itu Sumpah Pemuda? Ayo kita baca bersama. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke sayang, jadi hari ini kita sudah membahas mengenai teks non-fiksi, ekosistem, komponen pada peta, serta Sumpah Pemuda. My lovely student, thank you for watching this video. After this, please do your exercise on LKPD. Okay, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.